Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Dela Tantu dalam kisah inspiratif dari seorang budayawan Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam komunitas sejarah, budaya, dan cerita Sulawesi. Beliau adalah Hendra AM Usi Lembak sebagai Ketua Umum Komunitas Sejarah Budaya Sulawesi Tengah. Baik, kita melihat sejarah-sejarah yang ada di Sulawesi ini, boleh dikata ini hampir punah ini, Pak. Bisa untuk melestarikan budaya ini seperti apa, Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tapi dalam hal ini saya sendiri sebagai untuk melestarikan beberapa budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah ini, khususnya kita ini di daerah kita ini banyak betul-betul yang peninggalan-peninggalan yang biasanya kadang kita abaikan. Kita abaikan itu secara langsung. Biasanya kadang di depan rumah kita itu ada lesung, ya, ada beberapa biasanya nalu-nalu, itu biasanya diabaikan karena tidak terpakai lagi. Padahal maksud dan tujuan itu kalau kita lestarikan, kita ambil bahwa ini adalah barang lama dan barang bersejarah dan menceritakan. Karena orang-orang dahulu kita itu pernah mungkin memakai lesung itu, atau memakai salah satunya seperti yang di depan ini adalah guma. Guma ini cuma ditaruh di bawah, biasanya di bawah tempat tidur. Nah, ini sebenarnya ketika di bawah tempat tidur ini sebenarnya mari kita ambil guma itu, kita poles atau mungkin kita namanya pakai boya AC untuk melestarikan supaya besinya tidak hancur. Nah, ini artinya beberapa macam-macam saya sendiri untuk melestarikan itu, artinya banyak memang cara-cara kita dalam hal biasanya datang ke kampung atau mungkin kita lihat orang tua kita dahulu itu jangan, biasanya kadang ada cermin-cermin lamanya, biasanya kadang itu tidak dipakai lagi, ditaruh di belakang rumah, padahal itu punya makna dan punya beberapa cerita. Karena itu cermin-cermin seperti itu tidak pernah lagi didapatkan sampai sekarang dan tidak pernah lagi mungkin orang buat. Jadi itu. Jadi artinya Pak Hendra ini untuk melestarikan itu demi anak cucu kita nanti. Jadi memang mereka bukan cuma cerita. Karena kalau kita mau cerita dari hulunya, biasanya mungkin kita pernah dulu seperti begini, dan orang itu dianggap salah satunya mempunyai harta atau mempunyai bangsawan atau bagaimana, tapi bukti itu tidak pernah disertai dengan hal-hal yang kita ceritakan ke anak cucu kita, gitu. Seperti itu, Pak. Jadi memang ini kan dalam dunia modernisasi seperti ini, apalagi sekarang ini dengan gencar-gencarnya modern sekarang ini dengan zaman milenial, tentunya kan sudah mulai tergerus, mulai punah ini, hampir punah ini. Apalagi kita budaya-budaya yang ada di Sulawesi, khususnya di Kota Palu. Di Kota Palu ini kan hampir kita tidak jumpai lagi yang seperti ini. Dan alhamdulillah Pak Hendra, ini saya lihat ini semua ini hampir masuk museum sendiri dengan alat seperti ini, alat tradisional ini. Museum juga memiliki seperti begini, tapi dalam hal ini museum ini dalam hal mereka itu ada memang jadwal-jadwal tertentunya. Biasanya kemarin salah satunya kita juga menggagas salah satunya museum guma senjata tradisional, ada juga beberapa itu. Tapi inti dari kita itu ada di museum, ada juga di masyarakat. Karena kenapa? Ketika ini dianggap semuanya di museum, di masyarakat tidak ada, nanti orang berpikir, oh itu dari mana? Nah, artinya sebagai bukti itu adalah ada juga di masyarakat. Khususnya seperti dengan kami ini ada juga beberapa guma Kalama, guma Tinompo, guma Katandu, dan beberapa ini guma-guma ini memang dikhususkan dengan salah satunya beberapa metode-metode cara membersihkan, yaitu pakai boya AC. Gitu. Seperti itu kan, ini kan kalau di masyarakat itu yang kita dengar itu ada memang istilah guma, tapi guma-guma itu masih ada juga nama-nama guma ini. Guma ini kan bahasa kesatuan sebenarnya. Kalau saya melihat dari beberapa ini, kalau beberapa di sini itu ada seperti namanya Kalama, yang ini kita lihat seperti begini. Ini ada beberapa itu dengan beberapa Katandu. Itu kan sebenarnya di Donggala juga mungkin ada gitu, daerah Parigi juga ada. Itu kalau kita mau jadikan satu bahasa, karena kita ada sudah di PBCB,
Itu adalah Guma, itu adalah warisan benda. Ini Pak Hendra sejak kapan dalam hal untuk pelestarian budaya seperti ini? Kalau saya ini begini, Barang-barang saya sendiri pertama saya terinspirasi daerah-daerah lain yang ada. daerah lain. Ya, itu salah satunya Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Iya, Yogyakarta. Iya. Karena melihat dari mereka punya itu, mereka punya bagian sejarah itu dari beberapa budaya ini mereka masih simpan dan mereka masih jaga dan melestarikan. Saya ketika pada waktu saya melancong ke daerah mereka itu saya terinspirasi, sehingga saya juga berpikir pada waktu saya masih kecil juga, pada waktu SD saya juga masih mengumpulkan beberapa benda-benda ini dari nenek saya, dari juga keluarga-keluarga saya dan teman-teman saya. Itu sampai sekarang ini masih saya rawat dan saya masih jaga. Salah satunya piring-piring dahulu yang beberapa ini ada namanya piring Tabanunu, Tabakelo. Nah, itu ada semua. Itu dipakai untuk adat budaya kita yang khususnya di daerah-daerah kayak Nobalia, Noingga. Ketika pada waktu orang yang pada waktu baru lahir sudah ada budayanya, sudah ada adatnya, begitu. Jadi ini sebenarnya mari kita lestarikan budaya dan daerah kita ini menjadi satu destinasi yang betul orang kenal dengan budaya kita tersendiri. Karena setiap daerah itu pasti punya budaya tersendiri. Iya. Nah, konsep itu adalah salah satunya memunculkan kita untuk ke depan bahwa kita berbeda dengan daerah lain dan berbeda dengan suku lain. Tapi inilah salah satunya kita bagaimana caranya untuk melestarikan itu. Tapi masih ini ya, masih dari SD ya? Iya, dari SD Sudah saya. punya jiwa seperti ini. Iya. Saya dulu SD itu mendengarkan beberapa orang tua saya, termasuk nenek saya, tentang sejarah-sejarah. Salah satunya kayak di Kelurahan Talise ini, salah satunya di situ adalah penggaraman Talise. Nah, penggaraman Talise itu punya sejarah, bukan dibuat begitu saja langsung mungkin. Sampai sekarang terlestari ini karena memang ada sejarahnya. Nah, yang kedua itu bagaimana ada di situ namanya satu kolam, artinya satu sumur, bukan kolam ya, satu sumur yang tidak bergaram airnya, yaitu namanya Boburasede. Nah, sejarahnya itu adalah ketika Wenggari turun dari Marima untuk turun dari daerah Kalantaro, Talise sampai di Pandapa, Besusu, itu ada salah satunya itu peninggalan dari sejarah yang diceritakan, yaitu dari Wenggari, yaitu air yang pernah dia pakai. Memang ini memang dari SD. Ini kan kita selain ada ini keturunan, saya berpikir ini satu keharusan karena orang tua atau nenek turun temurun itu memang harus dilestarikan. Saya pikir seperti itu. Ternyata Pak Hendra ini memang dari kecil, sejak kecil memang sudah tertarik dengan hal-hal ini. Iya, saya pun juga kalau melihat dari daerah kita banyak terabaikan dengan kita punya sejarah-sejarah dan budaya. Padahal sebenarnya dari kita sendiri. Mari salah satunya bagaimana peninggalan-peninggalan orang tua itu kita jaga dan kita bersihkan untuk menjadikan untuk cerita ke anak cucu kita bahwa orang tua kita memiliki salah satunya benda seperti begini, atau mungkin seperti yang tidak ada mungkin di orang lain. Jadi itu mungkin salah satunya menjadi warna bahwa orang tua dahulu itu punya beberapa peninggalan atau pusaka. Nah, itu yang harus kita jaga sehingga ketika anak-anak kita keluar juga di sana di daerah-daerah lain, ada pusaka yang pemimpin ini, mereka juga tinggal diam, tapi mereka bercerita, bisa bicara karena kenapa? Mereka punya bukti. Salah satunya seperti Salapa ini sudah tidak ada di sini. Salapa seperti besar begini. Yang mana? Ini Salapa. Ya. Salapa ini. Salapa. Ya, Salapa ini. Jadi seperti begitu. Karena di tempat-tempat ini kayak diabaikan, mungkin ditaruh di bus itu gua. Padahal sebenarnya ini mempunyai arti, dan dahulu orang-orang yang mempunyai ini adalah salah satunya orang-orang yang punya harta atau bangsawan mungkin dalam hal itu ya. Terus untuk menghadirkan barang-barang seperti ini, bagaimana ceritanya sampai bisa ada semua ini di meja ini? Memang saya dari keluarga satu ke keluarga lain dan teman-teman dari tempat satu ke tempat lain itu bagaimana caranya dari satu itu saya kumpulkan untuk menjadikan satu. Dan ini salah satunya bagian saya sendiri bangga menjadi orang daerah Sulawesi Tengah, khususnya suku Kaili. Artinya kita bisa memunculkan satu cerita yang ketika orang tua bilang berimba sejarahnya orang Kaili, bagaimana
jalan ceritanya dan bagaimana runut dari sejarah dan budayanya gitu. Sehingga saya bilang tadi, saya tidak malu ini. Iya. Pemilihan sendiri saja. Nah, ini termasuk kalau kita berbicara satu bunga, berarti dia bercerita sendiri. Karena kenapa? Ketika kita melestarikan, dia bercerita sendiri. Bunga ini dipakai oleh orang tua dahulu. Ketika pada waktu itu cuma dua dipakai pada waktu itu melawan. Yang kedua itu dipakai untuk adab. Nah itu tidak dipakai untuk baparas atau apa, tapi memang dipakai untuk melawan dan mempertahankan diri dengan dipakai adab. Nah, itu salah satunya dia terjaga gitu, tidak sama dengan parang gitu. Terus ini kan kita yang tahunya masyarakat itu kan ada di yang adanya seperti ini kan cuma di museum. Jadi Iya. sekarang dengan Pak Hendra ini ada. Iya. Terus di tempat lainnya daerah Sulawesi Tengah ini yang mungkin barangkali di Luwu atau di kota Padang masih ada tempat-tempat yang Memang masih ada, masih banyak Iya. sekali yang belum tersentuh dengan beberapa yang belum diangkat mungkin. Tapi orang-orang tua dahulu itu sudah pernah. Salah satunya di daerah Kabupaten itu ada salah satunya Lumpang Batu, ya, gitu. Padahal di Kota Palu itu ada salah satunya cagar budaya itu adalah Batu Nonjuk yang ada di Kabupaten. Ada juga di daerah salah satunya di sini khususnya daerah Mamboro ada satu kuburan yang dianggap salah satu yang keramat, yaitu adalah salah satunya Dayo Buluna. Dayo Buluna ya, gitu. Ada juga di daerah salah satunya di atas Guntarano kesananya itu ada satu kuburan juga, yaitu menurut cerita namanya Dayo Kumbili. Dayo Kumbili artinya orang tua dulu yang namanya Nabaraka atau yang memang dianggap keramat atau punya berkah gitu ketika penyiaran Islam pada waktu dahulu. Dan dulu memang kita ini sudah menyiarkan artinya agama Islam, hanya kentalnya itu tidak seperti bertulis dengan membaca Al-Quran begitu. Hanya mereka dengan salah satunya dengan tasawuf sufi dan keyakinan mereka dengan ketika sumila, ketika jadilah salah satunya semua apa mereka punya kegiatan atau mereka pekerjaan itu dan mengucapkan Bismillah itu dengan sumila itu. Kedua itu adalah salah satunya itu Kuriya Allah Ta'ala, artinya cuma satu yang Maha Kuasa, artinya Allah Jalla Jalla. Sehingga konsep ini sebenarnya adalah konsep-konsep Islam dari dahulu, sehingga sekarang ini baru masuk, sehingga pada waktu itu Dato Parama baru itu masuk salah satunya Tua. Padahal dulu sudah ada namanya itu Bulan Nisi, salah satunya Senokia, ada dulu misalnya salah satunya Dato yang dianggap Wela Sadinding. Itu adalah semua adalah penyiar-penyiar Islam yang pada waktu sekarang ini dianggap salah satunya itu mereka itu adalah ulama-ulama besar, para kiai besar yang pada waktu itu mereka tidak mengatasnamakan sebagai kiai, tapi mereka itu adalah identitas mereka mengajarkan agama-agama Islam seantero Sulawesi. berarti Pak Hendra selama ini memang selain dari cerita-cerita orang tua dulu, banyak juga mempelajari tentang buku-buku, atau apakah memang buku-buku itu masih ada sampai sekarang? Kalau saya buku-buku sejarah itu saya masih ada tulisan-tulisan beberapa kepala kampung yang dapat dulu. Kepala kampung itu dulu biasanya ada namanya itu juru tulis. Juru tulis itu mereka ada kepala kampung, ada juru tulis, artinya sekretaris. Biasanya itu menuliskan beberapa kampung ini berbatasan di kampung ini. Kampung ini pernah dulu dimasuki oleh ini. Ketika kampung ini pernah dulu kampung yang lama ada nama ini, sehingga kampung yang diceritakan di dalam tulisan itu salah satunya saya melihat dari daerah Malu, Kabupaten Malu ya, ada memang dituliskan yang dulu gitu, dengan satu Kabupaten Malu yang 1888 pada waktu itu penyerangan Belanda masuk di daerah Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Malu ya. Ketika itu mereka membakar satu kampung itu. Tapi perlawanan di situ adalah Raja Maili pada waktu itu menyerang juga, dan beberapa di situ adalah salah satunya perempuan yang pada waktu itu yang gagah berani, yang ketika mau memukul salah satunya Gimba atau genderang untuk melawan Belanda itu adalah Majide. Sama dengan di daerah Tatana. Ada yang menarik sekali ini, yang akhir-akhir ini kita dengar ini dari pemerintah ini, ada istilah
Ini kan Gifu ini kan hampir-hampir masyarakat tidak tahu apa sebenarnya Gifu itu. Mungkin Pak Hendra bisa jelaskan, selaku seorang budayawan mungkin tahu tentang itu. Mungkin bisa dijelaskan, disampaikan ke masyarakat juga. Seperti apa Gifu dan apa sebenarnya itu Gifu. Gifu itu salah satunya, kalau kita melihat Gifu berarti ada tosala. Tosala itu orang yang bersalah. Orang yang bersalah. Orang yang bersalah, tosala. Sehingga kalau menentukan Gifu itu berarti harus ada orang salah dan diberikan denda gitu. Kalau kita di Palu itu namanya itu, kalau kita bilang di sini namanya novaya. Novaya itu, oh kau dapat salah satunya ini, denda ini, bayamu mau apa, begitu. Nah, kalau kata Gifu itu adalah kata yang dari memang di daerah atas sampai turun ke bawah itu namanya Gifu itu atas satu denda yang diperuntukkan kepada orang yang bersalah, sehingga orang yang bersalah itu dijatuhi dengan hukuman dan itu harus dibayar dengan salah satunya denda itu, harus diakui kesalahannya dan diberikan salah satunya hukuman ya, gitu. Kalau untuk Gifu sendiri, peralatan-peralatan yang ada di sini untuk menggifu orang itu seperti apa? Apakah dirantai atau di apa? Iya, dulu ada beberapa Gifu itu biasanya nipali. Iya. Nah, ada namanya itu. Tidak ada alat-alat yang bisa ini. Memang tidak ada. Hanya Gifu itu biasanya diberikan kepada mereka itu denda, biasanya berapa mata guma. Iya. Nah, artinya sebagai denda itu berapa guma harus dia siapkan untuk membayar satu Gifu itu. Biasanya beberapa dulang atau beberapa piring, itu adalah salah satunya bentuk bahwa orang itu diberikan dikenai oleh hukuman atau dijatuhi oleh aturan. Nah, sehingga Gifu itu maksud dan tujuannya itu adalah membuat jerah gitu supaya tidak berulang pelaku namanya itu salah. Jadi sampai sekarang Pak masih ada di Kota Palu. Iya, sampai sekarang. Iya. Apalagi ini ada pelanggaran sampah, pembuangan sampah sudah dikaitkan dengan itu. Memang ya sangat erat sekali ini apa untuk mengawal kebijakan pemerintah yang ada itu memang harus dibarengi dengan ini. Tidak mau kita harus lakukan. Kalaupun juga di dulu namanya itu ketika pembersihan kampung itu memang ada di dalam ada beberapa itu ada namanya itu namanya ketika pohon ini jangan ditebang sembarangan, itu ada di dalam aturan ada. Berarti kalau dalam cerita sendiri ini, cerita untuk budaya ini bukan cuma khusus Sulawesi Tengah saja, semua Sulawesi berarti Sulawesi Selatan bisa juga. Iya, Sulawesi Selatan bisa juga, karena kenapa? Sulawesi Selatan itu berkaitan juga daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara pun juga berkaitan juga dengan Sulawesi Tengah. Artinya Pak Hendra tahu, iya, Sulawesi Utara, Sulawesi ini apalagi mereka punya sejarah itu adalah salah satunya mereka itu arsip-arsip yang di daerah Sulawesi Tengah itu kebanyakan itu di daerah Sulawesi Selatan dan di daerah Sulawesi Utara. Karena kenapa? Ketika perjalanan dulu orang-orang Belanda itu biasanya membawa kamera. Iya. Itu mereka itu biasanya singgahnya itu dari daerah Sulawesi Tengah baru ke daerah Sulawesi Utara, baru itu di Sulawesi Selatan, sehingga arsip-arsip itu biasanya terkumpul di tempat daerah-daerah itu, sehingga berkaitan beberapa sejarah-sejarah antara satu sama lain, kayak salah satunya beberapa daerah lain itu. Kalau kita di sini banyak namanya kawin mawi, kawin bolai dari Bone, artinya dari Bone kawin mawi dengan daerah kita. Makassar juga kawin mawi dengan daerah kita. Sulawesi Utara pun juga di Gorontalo, dari Kendari pun juga itu kawin mawi juga di kita. Sehingga kita sendiri daerah Sulawesi Tengah ini adalah daerah yang betul-betul netral, yang betul-betul untuk menjunjung tinggi riuh tanah ini, dari situ lahir tanda. Artinya menjunjung tanah darah kita, sumpah darah kita, ya di mana tanda ini di situ ada dijunjung, sehingga di mana kita saling menghargai. Sehingga itulah konsep-konsep yang harus kita gitu. Artinya kalau orang tua dulu, sehingga biasanya kalau kita dulu diingatkan dengan tsunami ya kemarin dulu, sudah terjadi di Kota Palu. Nah, sehingga ada dulu saya teringat itu karena mainnya nemo mau. Nah, karena mainnya itu nemo mau itu artinya tetap kita waspada, jangan sampai tenggelam. Nah, padahal itu orang tua dulu itu ada memang semua dia punya bahasa-bahasa yang menceritakan sebagai hiasan itu. Karena mainnya nemo mau itu sebenarnya urutan dari bahasa mereka itu supaya semakin kita pelajari.
jangan kita, ada juga bahasa dari uwe naung-naung, artinya masih ditumit kaki, di mata kaki itu air sudah tenggelam. Artinya supaya jangan sampai kita ketika dipuji orang atau mungkin dipatende orang, sudah disanjung orang, sudah mulai sudah tidak tahu apa, atau mungkin ketika kita sudah kaya kita lupa dengan keluarga. Jangan. Nah, orang-orang tua dulu sudah mengisahkan dengan satu kata kiasan makna budaya tersimpan. Terus Pak Hendra ini melihat ini keberadaan barang ini disimpan seperti ini kan harus dimuseumkan. Iya. Ini kan salah satunya Guma ini kan masih milik pribadi. Sehingga mari saya sendiri itu adalah menjaga dan melestarikan dan merawat sebenarnya Guma ini. Biasanya saya cuci dan dengan dalam hal ini dipakai oleh AC, dibersihkan supaya besinya itu tidak berkarat. Yang kedua itu beberapa yang ada yang seperti yang ketuan awal semua itu kita biasanya itu taruh minyak gitu, supaya kita itu menjaga jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Bahkan di luar sana mungkin ada diperjualbelikan yang seperti ini. Ya, itu maka tidak main-main harganya ini. Maka itu kami sebenarnya di komunitas sejarah ini adalah sebenarnya mari kita sama-sama, kalaupun juga dijual, mari kita sama-sama, kalau ada orang yang mau beli, orang-orang sini, ayo silakan beli tapi rawat gitu, tapi jangan sampai keluar sampai juga kita tidak tahu bahwa ini dari daerah kita sebenarnya. Sehingga kita cuma nama tapi daerah lain yang mempunyai Guma. Ini kalau tujuannya memang betul-betul tertentu melestarikan untuk menganukan dengan memberitahukan ke orang-orang, tidak mau ada istilah jual beli sampai luar negeri. Ini konon katanya ini sampai luar negeri juga. Iya, kalaupun juga di luar negeri itu biasanya pada waktu kalau di Belanda itu memang pada waktu mereka menjajah daerah kita, sehingga mereka mengambil beberapa pusaka-pusaka yang ada dengan orang-orang kita terdahulu. Yang pertama, yang kedua, di daerah lain itu, negara lain itu biasanya ada juga penjual. Biasanya karena ditawari dengan harga yang cukup fantastis, mereka menjual atau bagaimana, mungkin juga mereka juga butuh. Tapi kalau untuk saya lagi, mari kita sama-sama mesti pedodo, artinya masih baku minta bagaimana melestarikan ini, menjaga ini. Yang pertama ini adalah identitas kita. Ini Guma ini menjadi identitas kita sebagai suku Kaili yang besar di daerah Sulawesi Tengah ini, khususnya di daerah Kota Palu dan sekitar ini. Mari kita jaga. Tentunya kan kalau untuk Pak Hendra sendiri kan mungkin jangan sampai seperti itu, kan memang Pak Hendra betul-betul semua untuk melestarikan. Kalau mengkomersilkan ini barang ini, tentunya Pak Hendra ini kan sudah punya banyak uang atau seperti apa, kan seperti itu banyak. Karena memang ini betul-betul peninggalan orang-orang tua dulu, dan ini memang sangat dicari masyarakat sebagai masyarakat. Apalagi dulu masih dikenal dengan barang antik sampai diperjualbelikan, ada yang sampai 100 juta seperti itu. Harga-harga yang fantastis. Tapi sekarang ini sudah banyak orang melestarikan itu melalui dari beberapa yang mereka mungkin buat sebagai cenderamata. Pertama, yang kedua itu mungkin mereka buat juga untuk salah satunya untuk bisa jadi pajangan. Boleh begitu, tapi karena dalam hal ini itu salah satunya bentuk untuk melestarikan atau menjaga supaya pusaka-pusaka asli itu bisa terjaga dan bisa terawat. Sehingga kalaupun juga orang-orang, artinya keluarga kita atau saudara-saudara kita masih pusaka-pusaka Guma itu dalam perbaiki itu lebih bagus lagi. Kalau semuanya ini dia punya gagang sudah rusak, dong perbaiki dari tanduk, karena semua ini gagang ini dari tanduk gitu, dari tanduk terbau. Ini Pak Hendra sudah panjang pembicaraannya kita, selalu nanti kita akan sambung kembali tentunya dalam cerita yang jujur ini, tapi berbeda dia punya isi dari cerita itu. Sekarang Pak Hendra, ini kan Pak Hendra sudah berusaha. Bayangkan ini sejak dari SD sampai sekarang ini masih tetap dalam. Kira-kira harapan Pak Hendra untuk ini ke depan pemerintah utamanya itu seperti apa kira-kira Pak Hendra? Harapan saya untuk pemerintah kota maupun provinsi ketika di hari-hari ulang tahun
untuk momen-momen. momen-momen hari ulang tahun itu pakailah salah satunya adat budaya tanah Kaili, ya itu seperti guma ketika pada waktu kita memimpin satu upacara Iya. di provinsi ataupun di kota itu memakai guma, pakai siga. Nah, itu menandakan bahwa kita masih menjaga, kita masih mau artinya untuk melestarikan bahwa budaya tanah Kaili, budaya daerah kita itu masih terjaga, sehingga ini adalah identitas daerah kita. Mungkin ya, mohon maaf Pak, mungkin tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh orang nomor satunya kita di Indonesia, Pak Jokowi. Iya, seperti itu. Iya, harus kita lestarikan dan kita bangga menjadi daerah, artinya menjadi salah satu anak daerah yang tetap melestarikan budaya bangsa kita untuk tetap dilestarikan dan tetap dipromosikan ke halayak ramai, supaya menjadi satu kebanggaan bagi mereka juga akan mengikuti jejak kita kan. Insya Allah seperti begitu. Nah, kedepannya mungkin beberapa pusaka-pusaka ini yang ada di daerah-daerah lain ini yang memang betul-betul kalau ada yang menjual, pemerintah yang bisa yang duluan turun bagaimana caranya mereka yang membeli, salah satunya dijadikan salah satu untuk ditaruh di museum atau mereka menjaga gitu. Saya cuma itu yang saya bisa sampaikan untuk itu, karena kami dari juga komunitas sejarah budaya itu adalah salah satunya menjaga dan melestarikan sejarah dan melestarikan budaya-budaya, salah satunya peninggalan-peninggalan ini. Terus ini ada kekhawatiran ini akankah barangkali ini ke depan ini masih bisa dengan adanya dunia sekarang ini, pengaruh dunia sekarang terutama untuk anak muda, bagaimana caranya, bagaimana apakah memang mungkin ada harapan-harapan tentang pemuda-pemuda kita saat ini kan sekarang orang kalau melihat yang seperti ini kan mungkin kurang tertarik, bagaimana cara mereka itu untuk supaya bisa masuk ke dalam dunia seperti ini. Kalau memang pemuda-pemuda sekarang ini biasanya acuh tak acuh dengan beberapa barang pusaka ini. Nah, itulah bagian dari kita, dari komunitas dan pemerintah untuk mengedukasi. Mengedukasi itu setiap pameran itu tolong kami diundang. Iya, diundang pemerintah. Harapan saya itu sebagai kami sebagai pelestari, artinya menjaga budaya kita, untuk itu undanglah kami. Atau berikanlah salah satunya pelonggaran atau wewenang pada kami untuk bisa membuat satu pameran atau apa semua seperti itu. Dulu kita membuat satu pameran atau pagelaran itu pemerintah yang mungkin fasilitasi supaya kami juga bisa bergerak untuk mempromosikan bahwa guma itu tetap dijaga dan tetap dilestarikan. Dan satu kebanggaan daerah itu, orang yang mempunyai guma asli itu berarti orang yang masih menjaga kakek dan neneknya, para leluhurnya, sehingga sampai sekarang. Insya Allah nanti Pak Hendra ini mungkin ada kaderisasi ini, kader-kader yang anak-anak muda terutama kan, dengan adanya pertemuan, perkumpulan komunitas yang ada di Kota Palu di Sulawesi Tengah. Nah, seperti insya Allah nanti ke depan akan seperti apa yang diharapkan oleh Pak Hendra saat ini. Iya. Komunitas-komunitas itu marilah kita saling merapatkan barisan. Artinya dalam hal ini ide-ide itu mari kita salurkan dengan beberapa kegiatan. Kalau di sanggar, marilah kita membuat sanggar itu dengan budaya-budaya yang ada di daerah kearifan lokal kita. Salah satunya juga pemerhati pusaka, mari kita jaga beberapa pusaka-pusaka yang ada di daerah kita. Pemerhati sejarah, ayo kita bercerita tentang sejarah-sejarah kelam pun juga itu jangan terlalu diberikan satu bagaimana, artinya itu salah satunya jadi warna. Karena ketika pada waktu orang ada sejarahnya berarti ada warna, artinya yang menyertai dia pasti ada dalam hal itu konflik, pengkhianatan atau apa saja itu tapi dalam hal itu adalah satu perjuangan, pasti ada namanya itu perlawanan itu butuh proses. Biasanya seperti begitu, sama dengan kami sendiri di komunitas sejarah budaya ini, ketika kami memperjuangkan bahwa ini adalah melestarikan bagaimana, banyak juga kerikil-kerikil, tapi tetap kita berjuang terus. Bagaimana tetap kita bersinergi dengan masyarakat bahwa guma ini adalah salah satunya milik orang-orang tua kita.
dahulu, sehingga masih sekarang ini masih tetap kita jaga. Sehingga ketika mereka memegang rumah ini, biasanya mereka itu harus dengan aturan juga. Ketika begitu biasanya ada aturan itu dipegang begini, baru harus dikasih begini sedikit, baru begini. Karena kenapa? Dia mau buntu karena dalam hal ini mereka ini dulu pegang ini, sehingga kita hormati beberapa pusaka itu, baru kita buka bersama dengan kita perlihatkan, sehingga bukan di model-model model-model kayak buka sembarang, tapi mereka membuka dengan satu toko pohon, dengan satu adat. Dan memang ini memang asli Pak ya, asli. Bukan ini kan banyak kan yang beredar itu kan yang seperti ini kan tinggal dibuat mirip dengan ini, tapi memang palsu seperti itu. Bahkan orang sudah manipulasi untuk penjualan ini dikomersilkan ini. Baik Pak Hendra, terima kasih atas kesediaan dalam acara inspiratif pada hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dalam cerita yang lain. Terima kasih Pak Hendra. Untuk Ada saya lupa satu ya. Perempuan yang salah satu Emansipasi, ya silakan. Perempuan yang pada waktu itu selain dari Majida, yaitu namanya Ranggi Gamagi. Ranggi Gamagi, ya. Artinya Bali Gaul Kelapa. Beliau itu Bali Gaul kan pada waktu itu perempuan yang melawan Belanda, sehingga sampai sekarang ini beliau ini tidak tahu di mana kubur itu. Ya. Gitu. Karena dalam hal ini mereka beliau itu gigih berjuang untuk melawan kolonial pada waktu di zaman Belanda, sehingga beliau ditangkap pada waktu itu. Terima kasih Pak Hendra atas kesediaannya. Baik pemirsa, jangan lewatkan tentang inspirasi berikutnya, yang mana pada hari ini kita hadirkan seorang budayawan Sulawesi Tengah, yakni Bapak Hendra HM Busi Lemba. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, salam budaya, song puas.